Bagi saya, ini bukan temuan ilmiah, tapi inspirasi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lisa Istin Kurniati. Di video ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sisi lain dari administrasi rumah sakit. Bukan dari sisi alat canggih atau teknologi yang mahal, tapi dari cara berpikir yang sederhana namun revolusioner. Pernahkah kita berpikir berapa banyak waktu yang hilang setiap hari di rumah sakit? Pasien menunggu berjam-jam, staf pelayanan kelelahan, namun mutu pelayanan tak kunjung berubah. Dan ternyata masalah ini bukan karena kurang tenaga, tapi karena terlalu banyak proses yang tidak memberi nilai tambah. Tapi bagaimana jika efisien bukan berarti bekerja lebih cepat, melainkan bekerja lebih cerdas? Bagaimana jika mutu bisa meningkat tanpa tambahan biaya? Hanya dengan memahami apa yang benar-benar bernilai untuk pasien. Itulah yang dibuktikan dalam penelitian ini oleh Muharram dan Firman 2022. Mereka menggunakan pendekatan lean management dan alat value stream mapping. Untuk apa? Untuk memetakan pelayanan IVF yang menunjukkan bagaimana lean management mampu memangkas hampir waktu 25% layanan IVF tanpa tambahan sumber daya. Penelitian ini diterbitkan di Journal of Healthcare Engineering dengan kuartil 2. Bagi saya, ini bukan temuan ilmiah, tapi inspirasi perubahan. Seperti yang dikatakan peneliti, this research provides theoretical and practical contribution for the lean management principle in IVF treatment. Jadi, ini bukan sekedar teknologi, melainkan transformasi cara berpikir dari sibuk bekerja menjadi bekerja lebih bermakna. Kita masuk ke latar belakang dan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di rumah sakit swasta di Jakarta yang melayani in vitro fertilization atau IVF atau bayi tabung. Prosesnya panjang dan penuh tahapan. Mulai dari pemeriksaan, pengambilan sampel, konsultasi, hingga tindakan medis. Banyak waktu yang terbuang di antara proses tersebut, mulai dari pengulangan dokumentasi, waktu tunggu dokter, hingga koordinasi antar staf. Muharram dan Firman 2022 menulis, by mapping the current process, what helped me identify in waiting times, repeated documentation, and inefficient resource allocation. Tujuan penelitian mereka sederhana, namun mendalam, mendapatkan lean management untuk mengidentifikasi pemborosan, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan pengalaman pasien IVF. Kemudian, kita masuk ke metode dan hasil penelitian. Metode yang digunakan adalah pre-post intervention study, di mana tim menilai proses pelayanan sebelum dan sesudah penerapan lean. Langkah pertama adalah value stream mapping, memetakan seluruh alur kerja dari pasien datang hingga tindakan selesai. Setelah itu, dilakukan perbaikan melalui standarisasi proses, pengurangan dokumen ganda, dan penjadwalan ulang agar waktu tunggu lebih singkat. Hasilnya sangat signifikan. Rata-rata waktu tunggu pasien menurun dari 20 jam 7 menit menjadi 6 jam 32 menit. Nilai VAR meningkat dari 9% menjadi 22%. Seperti yang ditulis peneliti, cycle time improvement rate 22%, showing that lean intervention effective reduce non-value added activities. Hal ini menunjukkan efektivitas yang nyata, bukan hanya teori. Kita masuk ke analisis kritis, apa kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Penelitian ini sangat kuat secara metodologis dan prinsip continuous quality improvement. Namun sebagai pembaca kritis saya melihat 3 sisi. Dari sisi ilmiah, penelitian ini cukup jelas. Pertama, konteksnya lokal, dilakukan di Indonesia, sesuatu yang jarang muncul di jurnal Scopus, memberikan relevansi yang tinggi bagi rumah sakit kita. Kedua, metode pengukuran efisiensi berbasis data waktu aktual, bukan persepsi.
3. Penerapan Lean dilakukan langsung di unit layanan manajemen, bukan simulasi atau survei. Namun, justru kita harus lebih kritis. Penelitian ini justru tidak memiliki control group. Artinya, sulit membedakan apakah penelitian ini hanya disebabkan oleh Lean atau juga faktor eksternal seperti jumlah pasien dan jadwal dokter. Peneliti sendiri jujur, penelitian ini memiliki keterbatasan. This study was limited to a single department, a leak of control group, which might limit generalizability. Tapi justru disinilah kekuatannya. Mereka menunjukkan transparansi akademiknya dan keberanian menguji Lean di manajemen yang nyata. Kita masuk ke relevansi untuk Rumah Sakit Indonesia. Kalau kita tarik ke korteks nasional, hasil penelitian ini sangat relevan. Menurut laporan Kemenkes 2021, rata-rata waktu tunggu pasien rawat jalan di rumah sakit mencapai 120 menit. 2 kali lipat dari standar mutu nasional 60 menit. Disinilah Lean menjadi strategi yang realistis. Efisiensi tanpa investasi besar. Ini selaras dengan kebijakan SNARS edisi 1.1 tahun 2023 yang menekankan manajemen mutu berkelanjutan berbasis efektivitas proses. Artinya, Lean Management bukan sekedar teknik industri, tapi strategi peningkatan mutu yang sesuai dengan kondisi rumah sakit di Indonesia. Kita masuk ke refleksi dan insight pribadi. Sebagai seorang dokter dan mahasiswa magister administrasi rumah sakit, kalau saya boleh jujur tentang jurnal ini membuka mata saya bahwa mutu bukan sekedar uang, melainkan mindset. Dan mengajarkan bahwa efisiensi adalah hasil dari rasa hormat terhadap waktu dan tenaga manusia. Saya belajar bahwa mutu tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas, tapi bagaimana setiap detik di rumah sakit dihargai dengan baik. Dari penelitian ini saya menyimpulkan bahwa efisiensi bukan bekerja lebih cepat, melainkan bekerja lebih bermakna. Lean Management bukan hanya soal angka, tapi tentang menghormati waktu, menghargai pasien, dan menumbuhkan budaya kolaborasi. Karena pada akhirnya rumah sakit yang efisien bukan sekedar bekerja lebih cepat, melainkan lebih peduli. Saya, Lisa Yustin Kurniati, percaya bahwa masa depan rumah sakit Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan kita berinovasi dan berpikir sistemik. Karena pada akhirnya rumah sakit terbaik bukan yang paling cepat, tapi yang lebih peduli.